Penghubung Komisi Yudisial KY Wilayah Papua menggelar edukasi publik bertemakan peran penghubung KY 2 dekade dalam menjaga dan menegakkan integritas hakim. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di AB Pura, Kota Jayapura, Papua pada Senin 4 Agustus 2025. Dihadiri oleh Direktur LBH APIK atau Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jayapura, Nur Aida Duwila, kemudian perwakilan MRP Orpanari dari Pokja Perempuan, kemudian ada dosen juga yang hadir, advokat, dan juga mahasiswa. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Putri Nurjana Kurita, jurnalis Tribun Papua yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Putri Nurjana, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, penghubung Komisi Yudisial atau KY Wilayah Papua, menggelar edukasi publik bertemakan peran penghubung KY 2 dekade dalam menjaga dan menegakkan integritas hakim. Kegiatan itu berlangsung di salah satu hotel di AB Pura, Kota Jayapura pada hari Senin kemarin tanggal 4 Agustus 2025. Kegiatan dihadiri oleh sebagai narasumber Direktur LBH APIK Jayapura, Nur Aida Duwila, perwakilan Majelis Rakyat Papua atau MRP Orpanari dari Pokja Perempuan, kemudian dosen, advokat, dan mahasiswa. Koordinator penghubung atau KY Wilayah Papua Metodius Kosai mengatakan bahwa edukasi publik itu berjalan setiap tahun yang bertujuan untuk mengedukasi dan bagaimana melihat partisipasi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial Papua. Metodius juga menjelaskan kebanyakan masyarakat belum mengetahui tugas dan fungsi Komisi Yudisial ketika berhadapan dengan hukum di pengadilan. Adapun KY memiliki fungsi pengawasan hakim di pengadilan dan juga di luar pengadilan. Menurut Metodius juga situasi dan kondisi persidangan di Indonesia secara khusus di Papua cukup banyak kasus yang menuai pro dan kontra. Hal itu menyebabkan masyarakat pencari keadilan merasa dirugikan atas putusan-putusan hakim di pengadilan. Maka itu sebelum kasus tersebut ke pengadilan, Metodius juga menyarankan kepada masyarakat agar berkonsultasi dengan Komisi Yudisial sehingga bisa dilakukan langsung pengawasan terhadap hakim di pengadilan nantinya. Berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial juga melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Seperti tahun ini, Komisi Yudisial melaporkan 4 kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim ke pusat. Metodius mengungkap KY juga mengalami kendala dalam efisiensi anggaran sehingga hanya melakukan pemantauan di pengadilan di wilayah Provinsi Induk atau Provinsi Papua. Sedangkan provinsi lainnya, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dan komunikasi di pengadilan wilayah setempat. Lebih lanjut, kata Metodius, Justina dan juga Tribuners, pada awal 2025 ini, KY mendapat surat dari Mahkamah Agung untuk melakukan langsung pemantauan di dalam sidang tertutup. Dalam diskusi tersebut, Komisi Yudisial juga kembali menegaskan agar masyarakat dapat berkonsultasi sebelum putusan hakim dijatuhkan. Jangan sampai Pak Hakim sudah memutus perkara, kemudian masyarakat datang ke KY untuk melakukan konsultasi. Sementara itu, Direktur LBH APIK Jayapura, Nur Aida Duwila, mengatakan KY bisa hadir dalam persidangan tertutup untuk umum merupakan suatu kesempatan baik kepada korban dan juga sebagai pendamping korban. Nur Aida atau sering disapa Nona Duwila itu berharap kasus anak dan perempuan yang melawan hukum, terutama terhadap perempuan dalam kasus kekerasan seksual, bahwa semua pihak mempunyai pemikiran yang sama bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau restoratif justice. Demikian, kembali ke studio Justina. Terima kasih informasi Anda rekan Putri Nurjana Kurita, jurnalis Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi. Tujuan kami melakukan edukasi publik, sebenarnya ini setiap tahun kami lakukan kegiatan edukasi publik. Karena tujuan daripada edukasi publik adalah bagaimana partisipasi masyarakat publik terhadap kinerja Komisi Yudisial. Banyak masyarakat kita ini yang belum tahu tentang kinerja Komisi Yudisial. Yang berikut adalah sehingga masyarakat juga tahu bahwa ada KY yang juga ikut
memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan. Saya sangat berterima kasih ya, terutama kami LBAP itu sangat berterima kasih diundang hari ini oleh KY agar kami juga menyampaikan kepada KY terkait dengan persoalan-persoalan yang akan timbul atau nantinya akan timbul dan sekarang sedang berlangsung. Bagaimana ketika kami melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual yang perkaranya sedang digelar di persidangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.